Shalom kepada saudara dan saudari. Bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan 20 November 2023 bersamaan dengan hari Isnin. Dan Injil yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 hingga 43. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat. Lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, pada hari ini kita merenungkan kisah yang penuh makna dari Injil Lukas. Ini adalah pertemuan ajaib di antara Yesus dan seorang buta di pinggir jalan. So, apabila dia melihat Yesus lewat, tanpa ragu buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, dalam keberaniannya, di sini kita belajar tentang ketekunan dalam mencari kisah dan penyembuhan dari Juru Selamat. Jadi, meskipun dihadang hinaan dan penolakan, si buta tetap berseru dengan keyakinan bahwa Kristus dapat menyembuhkannya. Nah, saudara dan saudari, kita dapat melihat bahwa Yesus merespon seruan itu. Dan dia menyatakan, "Imanmu menyelamatkan engkau." Nah, jadi kisah ini mengajar kita bahwa iman yang tulus dan percaya kepada Yesus memiliki kekuatan untuk membawa keselamatan dan penyembuhan. Nah, jadi mari kita memperkuat iman kita, melepaskan keraguan, dan berseru kepadanya, supaya kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber penyembuhan dan kasih karunia. Nah, setelah disembuhkan, si buta tidak hanya bersyukur, tetapi juga mengikuti Yesus. Dia memuliakan Allah. Dan ini mengingatkan kita tentang pentingnya merespons kasih karunia Tuhan dengan hidup taat dan penuh pujian. Jadi semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita memiliki iman yang kukuh, keberanian dalam berseru kepada Tuhan, dan tanggapan yang benar terhadap kasih dan penyembuhannya dalam hidup kita. Amin.